ikuti tangga itu. Cahayanya semakin terang dan semakin benderang. Astaga. Kamu boleh tidak percaya, Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin dan kepak burung. Tak lupa cahaya kemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong, melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, tak ada dinosaurus. Hanya burung yang berkepak, tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku nggak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang kepingin jatuh cinta itu? Jika tak ada seekor dinosaurus pun untuk menikmatinya. Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah, Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada 4 sisinya. Sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos dengan 2 senja di saku kiri dan kanan. Aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas, setelah melewati kelawar bergelantungan, anak-anak gelandangan berkaparan, dan air setinggi lutut, kulihat polisi berhelikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil niup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju ke pantai dengan 2 senja di saku kiri dan kanan. Lengkap dengan matahari, laut, pantai dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kekasihku, pacarku, wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang telah terjadi kemudian. Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu. Dan ternyata pas. Lantas kukirimkan senja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya. Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang. Orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi. Karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya.
Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah, airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu. Dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Seno Gumiraji Dharma, Karangbolong, Jakarta 1991. Terima kasih.